Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baihaqi, saya dari Bintaro. Tadi setelah mendengarkan tausiah dari Ustadz Amir, Ustadz Arifin, dan Ustadz Yusuf, sangat mengena dan bermanfaat sekali bagi saya pribadi dan juga bagi para jemaah semuanya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia, walaupun sudah melaksanakan amal ibadah sebanyak apapun, belum tentu jaminan kita untuk masuk surga tanpa adanya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah untuk senantiasa bertaubat. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah ada perbedaan taubat kita di bulan biasa dengan di bulan Ramadan? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin Babut Taubah karya Imam An-Nawawi, di sana kita akan mendapatkan pembahasan tentang dosa. Jadi dosa ini secara kuantitas dibagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil dia akan terhapus dengan sendirinya setiap kali kita beramal soleh. Setiap kita wudhu menghapus dosa, setiap kita sholat menghapus dosa antara sholat ke sholat, setiap kita pergi umroh menghapus dosa antara umroh ke umroh, dan seterusnya. Setiap kita beramal soleh, dosa kita kehapus. Termasuk setiap kita hadir di majlis ta'lim, seluruh malaikat Allah perintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata Rasulullah SAW hadis bahwa saking banyaknya malaikat yang membacakan istighfar untuk para yang hadir, yarkabu ba'duha ba'dah, malaikat bersusun-susun hatta wasala ilas sama'id dunya, sampai malaikat mencapai langit dunia. Jadi malaikat yang hadir lebih banyak daripada manusia yang hadir di majlis taklim itu. Dan bahkan Rasulullah SAW menjamin bahwa hatta al-haytana fil bahr, sampai ikan-ikan di laut yang jumlahnya tak terhingga. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ikan yang sangat kecil-kecil, yang itu ribuan bahkan jutaan jumlahnya. Kalau kita baca istighfar, sejumlah ikan itu mungkin gigi kita sudah copot, kita belum selesai. Tapi kalau kita hadir di majlis taklim, itu seluruh ikan Allah gerakkan untuk membacakan istighfar kepada mereka yang hadir di majlis taklim. Nah, ini adalah cara untuk menghapus dosa, tapi itu dosa-dosa kecil. Setiap kebaikan itu menghapus dosa. Nah, tapi dosa besar tidak bisa kehapus kecuali dengan tobat. Nah, untuk bertobat ini para ulama membagi dosa dari segi relasi dua bagian. Ada dosa yang hubungannya kepada Allah, dan ada dosa yang hubungannya kepada makhluk. Untuk dosa yang hubungannya kepada Allah, syaratnya ada 3. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Syarat yang pertama, ayyuk li'anil maksiyah, hendaklah dia melepaskan selepas-lepasnya, mencabut sampai ke akar-akarnya dosa tersebut dan tidak mengulangi lagi. Tapi ini belum cukup, harus dibantu dengan syarat yang kedua, ayyandama ala fi'liha, dia harus menyesal. Menyesal mengapa dia melakukan itu. Namun meninggalkan dosa, menyesal juga belum cukup, harus ditambah yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, dia bertekad untuk tidak kembali selamanya.
Artinya dia bertekad untuk mengisi hidupnya sudah itu dengan kebaikan-kebaikan. Lalu Imam Nawawi mengatakan, "Faman faqada ahad hadhihi syurut," siapa yang tidak memenuhi 3 syarat ini, falam taktamilut taubah, maka taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dosanya kepada Allah. Tapi kata Imam Nawawi, kalau dosanya kepada makhluk, ditambah satu lagi. Yang 3 tadi dipenuhi, tambah satu lagi. Di sini adalah ayyubri'ah haqqo ghairihi. Hendaklah dia membebaskan hak orang tersebut. Kalau dia punya hutang, bayar dulu hutangnya. Jangan lantas baca istighfar 1 miliar kali nggak bayar hutang. Tidak bisa. Kalau dia pernah menyakiti hatinya, datangi dulu, minta maaf. Dengan terus terang, bahwa aku pernah menyakiti hati kamu, pernah berkata-kata begini, terus terang. Karena dalam Al-Quran disebutkan Allah, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, menjelaskan di sini. Ada penjelasannya, wa bayyanu, maka dijelaskan mengapa dia melakukan itu. Nah, setelah itu baru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ketika kita masuk ke bab taubat, maka memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu kemudian bagaimana supaya kita setelah itu tidak mengulangi lagi? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, as-suhbatus sholihah. Cari sahabat yang baik. Karena orang yang bersahabat dengan penjual parfum, kebahagiaan harumnya. Yang bersahabat dengan seorang yang alim, dapat ilmunya. Yang bersahabat dengan penjual ikan, dapat bau amisnya. Ustaz, ya itulah Ustaz Yusuf Mansur bersahabat dengan Arifin. Allahu Akbar. Oh, kayaknya supaya kebahagiaan. Oh, subhanallah. Subhanallah. Jadi persahabatan ternyata menentukan. Dan mengapa para sahabat Rasulullah SAW ikut mulia? Karena mereka bersahabat dengan Rasulullah SAW. Dan bukan hanya sahabat Rasulullah, para tabi'in, mereka ikut menjadi generasi terbaik li suhbatihim ma'a ashabi Rasulillah SAW, karena mereka bersahabat dengan sahabat Rasulullah SAW. Termasuk generasi tabi'in, mereka ikut menjadi generasi terbaik karena mereka bersahabat dengan orang-orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah SAW. Subhanallah, persahabatan sungguh sangat menentukan. Karena itu Allah berfirman bahwa syarat untuk mencapai takwa as-suhbatus sholihah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, kejarlah level takwa. Jangan hanya berhenti mengaku beriman. Ittaqullah. Kejar level takwa. Karena ada level yang harus kamu kejar. Setelah itu, syarat untuk mencapai takwa, kata Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Carilah sahabat yang baik. Dan di alam akhirat nanti, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Itu mungkin Ustaz yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan Allah. Ya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita sih yang diizinkan oleh Allah masuk ke bulan suci Ramadan ya, pastinya adalah orang-orang yang udah diistimewakan duluan. Kalau kita lihat sekeliling kita, bahkan di rumah kita, ada orang-orang terdekat kita yang gak diizinkan oleh Allah masuk dalam bulan puasa. Tentu sebaik-baiknya pertobatan adalah pertobatan yang disegerakan. Dan sebaik-baik bulan diantaranya adalah bulan suci Ramadan. Yang mesti beda lah. Insya Allah mesti beda. Yang udah ketahuan aja kalau kita dalam bulan suci Ramadan kan kita bertobat dalam keadaan kita berpuasa. Semoga kita punya taubat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Jadi kalau boleh saya teruskan ya, kisah ini sempat membuat saya di tahun 2000-an awal Ustadz, bersama istri saya tuh sedih gitu. Subhanallah ya gitu. Satu kamar nggak ada yang tahu kalau istrinya dia itu meninggal dunia. Jadi setelah melahirkan,
Si ustadz yang tadi punya istri itu melahirkan, orang datang satu-satu ke kamar tersebut. Lalu si ibu ini bilang, si istri yang baru melahirkan ustadz bilang, saya mau istirahat gitu. Dia berbaring ke kanan, kemudian agak kanan, kemudian dipijitin sama orang tuanya. Sebelahnya ada suaminya ngobrol dengan yang lain seperti biasa gitu. Tugasnya sudah selesai. Tugasnya melahirkan sudah selesai. Dan ternyata Israel diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa istrinya. Dan saya kira yang hadir di sini dan mungkin pemirsa juga banyak pengalaman-pengalaman seputar kematian. Saya Ustadz ketika bulan haji tahun 2006, saya satu kamar sama jemaah yang paling tua, jaga-jaga kalau nanti beliau butuh pertolongan. Ketika kami semua berjaga-jaga, nggak ada apa-apa juga yang terjadi. Pada saat kami turun ngambil makanan, istrinya tuh megangin. Istrinya jamaah haji saya itu, jamaah haji kami tuh megangin suaminya. Tanpa dia tahu kalau suaminya itu kemudian meninggal dunia. Dan ternyata menurut dokter meninggalnya itu jauh sebelum sahur. Jadi meninggalnya itu diperkirakan dokter kira-kira 2:30, jam 3 gitu. Subhanallah. Artinya kan kami semua masih di kamar yang sama. Masih di kamar yang sama, cuman dibedain sama tirai doang. Allahu Akbar. Saya pernah juga di jalan raya, ada seorang pengemudi mobil tertunduk, kepalanya nempel sama setir. Semua orang marah sama dia. Tidur kok di jalanan gitu. Saya ada di situ kebetulan, ada di antara rombongan tersebut. Ternyata subhanallah ajal sudah menjemput. Bahagia sekali. Salah satu kita punya guru ya. Orang tuanya itu mesen sama anak yang paling tua. Nanti kamu pakai pakaian yang terbaik. Gantiin abah. Lalu putra yang tertua memakai pakaian terbaik. Dan ternyata hari itu abahnya meninggal dunia. Puluhan tahun abahnya itu menjadi imam di masjid mereka. Di masjid di kampung mereka. Dan ternyata subhanallah ayahnya meninggal dalam keadaan sujud. Dan digantikan sama anaknya seperti pesannya dia itu. Gantiin abah. Subhanallah. Salah satu anaknya tentu saudara-saudara kenal semua. Ya, lagunya itu salawatnya, qasidahannya di mana-mana. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Siapa tuh? Habib Syekh. Habib Syekh itu ayahnya meninggal dalam keadaan dia punya ayah salat dan digantikan oleh anak yang paling tua. Allahu Akbar. Banyak di antara kita juga yang meninggal di tempat yang jelek, di waktu yang jelek, dalam keadaan yang jelek. Tidak sedikit kita alhamdulillah juga punya koran di Indonesia, macam-macam koran ya. Jadi kita jadi tahu ada yang meninggal di atas pelacur, ada. Ada yang meninggal di atas pelacur. Allahu Akbar. Kayak apa coba? Kayak apa coba meninggalnya gitu? Ada orang-orang yang meninggal ya sementara di atas rumah yang berdiri di atas tanah sengketa milik orang. Ada orang yang meninggal dunia di atas dia punya mobil curian. Habis nyuri mobil ketabrak. Ada orang meninggal dunia juga dalam keadaan orang tuanya marah sama dia. Orang tuanya marah sama dia, nyaci maki dia, gak ridho sama dia, terus mati. Aduh, masalah tuh. Lebih masalah lagi kalau yang meninggal ibunya. Ya Ustaz ya, kalau anak yang meninggal sekali ibunya masih hidup mungkin bisa dicabut omongan. Yang repot yang meninggal ibunya. Habis maki-maki, marah-marah sama anaknya, gak ridho, ibunya yang mati. Mau gimana caranya? Ada yang meninggal dalam keadaan suaminya gak ridho. Ada yang meninggal dalam keadaan Allahu Akbar. Dia dalam 70 tahun mungkin seperti yang tadi disebut, yang cerita juga pernah saya sampaikan. 70 tahun lebih hidupnya maksiat malah.
Tapi di 3 tahun terakhir jadi ahlul masjid, Ustaz. Jadi ahlul masjid, jadi ahlul masjid, jadi ahlul masjid, jadi ahlul ta'lim, jadi ahlul ta'lim, jadi ahlul ta'lim. Ya Allah salam. Kemudian dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju masjid. Insya Allah lah, insya Allah tanda-tandanya mau husnul khotimah. Nah kita pilihan nih, mau milih, mau mati bagaimana? Wa tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa tadri nafsum ma taktasibu ghadan, wa tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kematian mengincar setiap saat. When, where, how. Di mana, kapan, dan bagaimana. Orang beriman itu tidak peduli di mana dia mati, kapan dia mati. Tapi orang beriman sangat peduli. Kaifa namut? How to die? Bagaimana cara kita mati? Itulah yang membuat orang beriman bermujahadah. Sungguh-sungguh taat. Tiap hari ia hidupkan sunnah Nabi. Salat malam, tadabburkan Al-Quran, berjamaah di masjid, subuh-subuh. Itu dijamin husnul khatimah. Biliqain hasanin. Siapa yang gelap-gelap, dingin-dingin, berjamaah di masjid, dijamin meninggal husnul khatimah. Jadi yang subuhnya nggak ke masjid, nekat itu. Siapa yang menjamin dia bisa hidup pada hari itu? Sholat duha, rezeki, bukan hanya duit. Keluarga sakinah rezeki. Ini bertemu sekarang, rezeki. Hari ini bertemu guru-guru yang mulia, rezeki. Nah, puncak rezeki di dunia, meninggal husnul. Aktivis duha, rata-rata meninggalnya husnul khatimah. Sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tada faul bala. Dan bala yang paling besar adalah su'ul khatimah. Maka itu sedekah menolak su'ul khatimah. Rata-rata orang yang sedekah, saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Mudah-mudah meninggalnya. Mudah-mudah. Dan yang masuk Islam sekarang lewat majelis sudah 574. Mu'allaf. Alhamdulillah Ustaz. Arifin paling senang tuh nanya-nanya, kenapa orang ini pada akhirnya masuk Islam? Apalagi banyak yang bertaubat. Kenapa orang ini akhirnya bertobat? Rata-rata orang yang akhirnya masuk Islam, yang akhirnya bertobat, orang-orang dermawan. Wa